Jadi ada yang bilang, wah ngapain sih komunikasi aja dipelajari, wong orang bicara aja dipelajari. Nggak sesimpel itu. Oke, tadi kita udah ngomongin nih tentang teorinya, tentang fondasinya untuk komunikasi dalam bisnis. Nah, sekarang gimana nih prakteknya, tekniknya lah, gimana biar kita juga bisa gampang gitu ya mempraktekkannya. Mengaplikasikannya tidak menjadi sebuah hal yang teoritis gitu ya. Benar. Jadi gampang itu gitu kan, teori aja. Nah, memang teman-teman semua harus balik lagi ke komitmen, niat, dan berkelanjutan ya. Kalau hanya sekedar denger, tahu, nah itu jadi ilmu. Tapi kalau kita bisa mengaplikasikan, jadinya adalah sebuah kesempatan. Maka dari itu, yang perlu kita pahami adalah komunikasi ini dibagi menjadi verbal dan non-verbal. Jadi, kalau kita verbal, kita harus mengoptimalkan apa yang kemudian bisa kita katakan melalui vokal kita, teman-teman. Begitu ya, melalui kata-kata yang tersampaikan. Nah, selanjutnya adalah non-verbal melalui mimik, ekspresi, gerak tubuh, body language, ya teman-temannya, gesture, sikap kita itu juga penting melalui penampilan kita juga, teman-teman. Ini akan menjadi hal-hal yang menjadi poin untuk kemudian dipahami secara luas, secara tidak itu saja terkait komunikasi. Maka ada orang bilang gini, Dok, kalau umpama kita bertemu dengan orang lain di sekitar kita, maka kita tidak harus mengoptimalkan apa yang kita katakan. Yang penting itu menjadi poin penting adalah apa yang kemudian bisa kita tampilkan, kan teman-teman ya. Itu lebih penting gitu ya. Soalnya kadang kita kan lihat orang gitu kan, yang pertama kali dilihat dalam 5 menit pertama kan kata first impression ya. Itu penting. Jadi kalau banget. ada iklan dulu nih, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ingat nggak iklan apa? Aku lupa iklan apa itu ya. Tapi itu memang bener banget loh. Jadi terserah Anda selanjutnya, Anda yang memberikan sebuah keputusan, tapi 5 menit, 10 menit pertama itu adalah menjadi hal yang paling tepat untuk membuat sebuah kesan pertama. Maka dalam teori komunikasi atau teorinya Albert Mehrabian PhD, ada hal-hal yang perlu kita pahami tentang komponen komunikasi, yaitu terkait tentang visual, verbal, dan vokal. Visual ini paling tinggi loh persentasenya, 55%. Wow, ya. Banget Ya, kemudian vokal ya, ini cenderung sangat kecil, 17%, dan verbal 38%. Nah, ini bisa menyimpulkan bahwa teman-teman, sebelum Anda mengatakan sesuatu untuk membuat orang lain percaya, yuk kita mulai benahi diri kita melalui apa yang kita tampilkan. Karena impression, kesan orang lain akan didapatkan dari apa yang kita tampilkan. Maka jangan sampai seseorang tersebut belum ngomong kemudian dia tidak tertarik. Iya, apalagi dalam bisnis ya kan. Kalau dalam bisnis itu yang paling penting tuh kan image kita gitu ya, dipercaya sama orang kayak gitu kan. Jadi untuk memulai bisnis nih ya teman-teman, nggak ada salahnya kalau kita belajar tentang komunikasi. Jangan lupa komunikasi itu pesan dan kesan. Jangan takut salah, jangan takut dinilai. Saatnya merdeka dalam berbicara.